Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, mohon maaf. Tadi Bapak ada sedikit gangguan ya. Sebentar. Itu ya, teman-teman. Aduh. Saya absen dulu terlebih dulu ya, teman-teman. Beli absen terlebih dahulu. Nurwiba? Rifa? Kiki? Neng? Anak? Satu lagi. Akwi kemana Akwi? Oh. Salam. Ya, nggak apa-apa. Sok, silakan duduk ya. Nggak apa-apa ya. Yang penting jangan telatnya jangan lama ya, jangan sampai 1 jam gitu ya. Itu kan bukan telat lagi, itu nggak masuk gitu kan masuknya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siang. Alhamdulillah udah makan belum? Udah kenapa tuh? Ya makan dulu atuh harusnya ya. Sama tuh Bapak juga belum ya. Nanti kita makan bareng. Ya. Bapak yang traktir. Wah. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Amin. Oke, nih kali ini mata kuliah apa ini sekarang? Revitalisasi warisan budaya. Revitalisasi warisan budaya. Baik teman-teman ya. Kali ini sebelum kita menginjak kepada materi, kan dalam perkuliahan itu biasanya dalam proses perkuliahan itu perjalanannya itu ada yang ingin keluar atau ingin apa atau ada izin apa. Kita mulai dari komitmen dulu ya. Kita mulai dari komitmen bersama menyepakati pembelajaran pada hari ini. Kalau saya mengusulkan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan acukan tangan. Sepakat? Sepakat. Oke. Kalau yang lainnya boleh? Silahkan. Yang lainnya ada usulan kalau mau izin atau apa silahkan. Kalau mau keluar harus izin dulu Pak. Keluar harus izin. Keluar kemana? Keluar kampus atau? Keluar ruangan. Keluar ruangan. Oke. Kita komitmen kita. Komitmen. Kalau aku pengen ditambahin, pengen ada ice breaking gitu. Ice breaking. Biar tidak membosankan kelas. Oke, ice breaking. Akvi, gimana? Tadi katanya harus tepat waktu. Ya kalau saya ingin ada kesepakatan bersama. Iya, kan hari ini. Kesepakatannya gimana? Ya sepertinya jeda waktunya minimal telatnya itu 20 menit. Oke, 20 menit itu ya. Tadi Akvi kurang dari 20 menit ya? Iya. Oke. Jadi ke depan Akvi akan seperti apa kalau seperti itu? Akan lebih giat. Oke. Sepakat? Sepakat. Sepakat ya. Berarti minggu depan harus semakin giat ya, tidak telat lagi, oke? Iya, Karena itu sudah jadi komitmen kita bersama. Siap. Oke. Anak, Pak, mau gimana kalau misalkan dalam perkuliahan biar gak ngantuk misalkan Pak, kita selaku murid membawa minuman, kalau nggak minuman kayak susu ataupun kopi. oke. Gimana? Sepakat nggak itu? Sepakat. Wah. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang wajar aja ya, yang wajar aja. Mau sambil minum atau apa wajar, yang wajar aja ya. Tidak lantas harus bawa nasi rames ke sini ya. Itu mentang-mentang siang hari ini waktu-waktu kronis ya. Waktu-waktu yang begitu ngantuk, lapar lagi dan sebagainya ya. Oke, komitmennya udah ditampung dan itu disepakati semuanya ya, tepat waktu, santai, tidak begitu serius, kemudian izin kalau keluar, kemudian ada ice breaking, kemudian waktunya tidak terlalu panjang juga apabila telat dan membawa makanan minuman. Tapi yang wajar ya. Oke. Sekarang ice breaking nih, saya nagih dulu ice breakingnya. Gimana? Ayo mangga, silahkan. Ice breaking. Teman-teman, tadi terima kasih Neng ya
yang sudah memimpin jadi relawan ice breakingnya. Mudah-mudahan minggu depan ada lagi ya kita gantian ice breakingnya gitu ya. Dan materi kali ini kita berkaitan dengan isu dan tantangan revitalisasi warisan budaya. Ini pertemuan kedua di RPS kita itu, bahwa teman-teman nanti harus mampu mengidentifikasi ataupun harus mampu mengevaluasi, menganalisis gitu ya, berkaitan dengan tantangan tentang isu-isu revitalisasi warisan budaya. Yang seperti apa sih sebetulnya revitalisasi warisan budaya ataupun warisan budaya itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Silahkan. Yang disebut dengan warisan budaya itu apa sih sebetulnya? Ayo, masih ingat? Kemarin kan udah baca-baca tuh materinya. Ya. Ada yang ingat? Silahkan Nuribah, apa? Revitalisasi warisan budaya adalah sebuah kegiatan menghidupkan kembali warisan budaya dari turun-temurun yang sudah mulai dilupakan oleh masyarakat setempat atau daerah tersebut yang mempunyai warisan budaya tersebut. Oke, membangkitkan kembali budaya yang sudah ada di masyarakat, yang sudah lama tidak hidup gitu kan, kemudian dihidupkan kembali. Oke, ada lagi yang lainnya? Revitalisasi warisan budaya ya Pak. Mungkin benar yang dikatakan Nurbiba tadi. Revitalisasi itu bisa diartikan sebagai kita menghidupkan kembali atau mengadakan kembali warisan-warisan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita dulu dan sekarang sudah mulai tergerus oleh zaman ya Pak. Kayak kan kita mah udah jadi generasi Z ya Pak, jadi budaya-budaya yang dulu diterapkan oleh nenek moyang kita udah mulai nggak ada gitu Pak. Nah, fungsi dari revitalisasi warisan budaya ini yaitu untuk menghidupkannya kembali. Menghidupkan kembali, ini luar biasa ya, sebuah perjuangan yang begitu mulia ya, bisa menghidupkan kembali warisan-warisan nenek moyang kita dari sisi aspek keislaman tentunya ya, dari sisi aspek keislaman. Terus bagaimana hegemoni masyarakat multikultur ya, terutama masyarakat Indonesia itu kan multikultur ya. Kemudian juga banyak suku, banyak agama yang hidup di Indonesia itu seperti itu. Jadi itu bagian dari warisan budaya kita. Oke, pertanyaannya kan tadi belum terjawab tuh ya, belum ya? Karena negara kita negara majemuk tuh ya. Sebagai warisan budaya kita adalah multikultur tuh. Kan kalau negara multikultur itu kan pasti banyak sekali gesekan, masalah, intoleransi. Kira-kira yang harus dilakukan apa coba? Anak barangkali, silakan Nak. Yang harus dilakukan apa Nak coba? Yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi bangsa? Mungkin untuk menjaga ukhuwah Islamiyah itulah. Salah satu untuk menyadarkan terutama bangsa kita ya Indonesia, khususnya terutama kita lah di sini di kelas ini sendiri, khususnya masyarakat Indonesia lebih luas. Kita itu yang pertama harus membangun kesadaran diri bahwasannya kita itu lahir, kita itu dibesarkan di bumi tanah Indonesia ini dengan berbagai suku, budaya, terutama mungkin budaya beda-beda dari setiap negara, dari setiap budaya. Mungkin kita dibekali salah satu budaya yang beda-beda, mungkin salah satunya di Sunda mungkin ada tari jaipong, terus ada angklung, mungkin salah satu yang hilang dari bangsa kita lah, khususnya dari suku Sunda apa mungkin jaipong ataupun angklung, kayak tradisi wayang itu kan. Kalau orang zaman sekarang gak mau gitu menghadiri salah satu, kalau ada misalkan ada tayangan wayang, ada penampilan wayang di satu desa misalkan, kita tuh sebenarnya anak muda tuh kurang kesadaran. Kenapa kurang kesadaran? Karena mungkin zaman sekarang ya
lebih ke zaman yang mungkin modern lah, bisa dikaitkan dengan zaman dimana dunia ini mengikuti tren, mungkin salah satunya tren-tren dari barat mungkin. Dari itu mungkin hilanglah rasa kesadaran bahwasanya kita itu punya apa yang harus dibanggakan untuk negeri ini, apa yang harus dibanggakan untuk desa ini, apa yang harus dibanggakan budaya ini gitu Pak. Mungkin salah satunya tekanan zaman juga Pak. Tekanan zaman, wah keren pisan ya. Luar biasa, beri tepuk tangan. Luar biasa buat Ana, buat Akfi, buat Nurbiba, buat Kiki juga luar biasa. Yang disampaikan barusan itu adalah ya teman-teman, yang disampaikan barusan itu adalah bagaimana revitalisasi itu erat kaitannya dengan moderasi beragama. Ya, erat kaitannya dengan moderasi beragama karena kita tahu bahwa negara kita dulu negara majemuk, negara plural, ya, banyak sekali suku bangsa, ya, gitu kan, banyak sekali agamanya. Betul apa yang disampaikan oleh anak, tingkat kesadaran, membangun kesadaran masyarakat bahwa kita itu adalah hidup di Indonesia yang banyak sekali ragam budayanya. Tadi yang disampaikan oleh ada budaya orang Sunda gitu kan, budaya tradisi Sunda seperti seninya, ada jaipongan, kemudian ada angklung gitu kan. Itu sangat sangat luar biasa sekali dan saya apresiasi sekali buat teman-teman. Ya. Nah, kalian diskusi, silahkan. Setelah kalian diskusi, ya, setelah kalian diskusi, baru kalian menyampaikan apa temuan teman-teman, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika melihat degradasi budaya kondisi saat ini. Dilihat, Nurbiba sama Rifa, dilihat Pak dari aspek pendidikan harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, Bapak izin bertanya. Silakan. Jadi contohnya dalam hal apa ya? Kayak tradisi ya Pak, contoh upacara adat. Nah, sekarang kan udah cuma ada di beberapa tempat yang masih melaksanakan upacara tersebut contoh. Nah, berarti kita tuh mencari tahu apa saja yang hilang dan bagaimana kebiasaan atau adat tersebut bisa kembali gitu Pak. Berarti mencari ya, menganalisis, mencari dulu, ya, menemukan dulu, ya, temukan dulu. Setelah itu kira-kira Kiki dan Syifa evaluasinya kira-kira apa sih? Mengevaluasi itu ya. Setelah itu rancang kira-kira apa solusinya. Bisa dimana ya teman-teman? Bisa. Ya, kita kalau misalkan teman-teman ingin ada yang ditanyakan, meskipun kita tidak bertemu lagi, ya nanti yang bertemu lagi itu maksudnya tidak ada pertemuan yang nanti kan minggu depan lagi kan, bertemu lagi di minggu ada spare waktu dalam kurun waktu 1 minggu. Silahkan teman-teman bisa asinkronus sama Bapak ya. Kita ada grup WhatsApp ya. Kita ada grup WhatsApp, nanti materi-materi yang berkaitan dengan isu warisan budaya nanti akan Bapak share di dalam grup. Silakan teman-teman pelajari untuk dilakukan asinkronus. Nanti minggu depan kita lakukan sinkronus. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman sudah bisa bisa mengaktualisasikan pemikiran teman-teman dan kita berharap kita menjadi bangsa yang begitu menghargai kebudayaan bangsa diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.